الشيخ أبي زكريا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، وثم إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة محمد علي بن محمد عبدان البكري الشافعي، ثم إلى سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود ووالده وإخوانه وأولاده وبناته وتلامذته، ثم إلى خصوصا إلى روح الوالد محمد بن هادي وولده، ثم إلى خصوصا إلى روح حاج عبد الشكور الهنداسي وزوجته سيدها ومعروف، ثم إلى روح حضرة الشيخ حاج محمد عثمان الإسحاقي وحضرة الشيخ حاج أحمد أسراري الإسحاقي، ثم إلى روح خصوصا إلى روح الحاج السمنهدي بن عمر سعيد، ثم إلى روح حاج شمس الهدى بن سمنهدي، ثم إلى روح الحاج علي الخصم بن سمنهدي، وثم إلى روح علوي بن طه السقاف والحبيب إدريس بن حسين بعقيل والشيخة مريم بنت محمد الحداد، وثم إلى روح الحبيب أبو بكر حبيب عبد الله بن أبو بكر السقاف والشيخة علوية بنت أبو بكر المصاوى، وثم إلى روح Bapak Karmani bin Ahmad Sani, ثم إلى روح المرحومة Ibu Jumiyah binti Wiryo، وثم إلى روح والدنا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة، أن الله ينزل الرحمة والنعمة والشفاعة عليهم، وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وبركاتنا في بركاتهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية، ونية صالحة وكل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وبعد حضرة المحترمين para asatidz, para imam, bapak-bapak, jemaah majelis qurdah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, Tuhan yang maha berkuasa atas segala-galanya, Tuhan yang mampu melihat tanpa batas, Tuhan yang kedermawanannya tanpa batas, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekuasaannya tanpa batas, yang kebesarannya tanpa batas, yang besar di hadapannya menjadi kecil, yang kuat di hadapan Allah menjadi lemah, yang mulia di hadapannya menjadi hina. Kita masuk sekarang di bulan Sya'ban. Kemarin di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat agung yang sama-sama kita tahu, peristiwa
Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bahas sedikit tentang Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saya bukan ahli tafsir, tapi saya akan mengambil kutipan-kutipan dari para mufassirin tentang ayat ini. Ya, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ayat kalau yang sudah dimulai dengan kalimat pensucian Allah, yang mensucikan Allah, berarti ada peristiwa besar di balik itu, yang mana akal kita tidak akan mampu menjangkaunya. Subhanalladzi, Maha Suci Allah, ya, dari apa-apa yang disangkakan oleh manusia tentang kekurangan peristiwa tersebut. Ya, itu. Kan ada yang menolak tuh. Orang Islam sendiri ada yang menolak peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang dalam akidah kita dikatakan bahwa Rasulullah itu Isra dan Mi'raj ruhan wa jasad. Ada yang mengatakan ruh saja dengan bersandar kepada hadis Sayyidah Aisyah. Hadisnya matruk, tolak hadisnya, karena Sayyidah Aisyah waktu itu belum menikah dengan Rasulullah SAW. Ya, itu peristiwa terjadi 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Ya, 2 tahun sebelum hijrah. Ya. Berarti 7 tahun setelah Nabi diangkat sebagai seorang Rasul. Ya. Nabi kuntu nabiyyan wa Adam baina tin wa ruh. Kama qala Nabi sallallahu. Aku tuh sudah menjadi nabi ketika Adam masih berbentuk tanah. Kita bisa menggunakan bi'tsah dan kenabian. Bi'tsah itu ketika diangkat menjadi seorang Rasul umur 40 tahun. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Berarti ini yang berjalan siapa? Nabi Muhammad atau siapa? Ya, dengan Nabi Muhammad punya kuasa sendiri atau diperjalankan ya, oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah itu sudah tidak terbatas oleh waktu. Ya. Subhanalladzi asra. Ya. Nanti ada lailan itu ada keterangannya. Kenapa Asra itu sebenarnya berjalan di malam hari, perjalanan di malam hari. Kenapa kok harus ada lailan? Malah nakirah lagi. Isim nakirah tanpa alif lam. Ada tanwinnya. Sebenarnya perlu lagi subhanallah asra cukup. Karena asra itu berjalan di malam hari. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking karena itu perjalanan ruh dan jasad, banyak dari kaum muslimin itu yang murtad. Kalau ruh saja mungkin penentangannya tidak seperti itu. Ya, bahkan orang-orang musyrikin menentangnya sangat kuat. Ya. Kalau cuma ruh saja seperti mimpi ya sudah. Ya, tapi karena ini perjalanan ruhan dan jasad, maka ditentang habis-habisan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Bi'abdihi. Kenapa
bukan bi Muhammadin? Kenapa abad? Kenapa tidak disebut namanya Nabi Muhammad? Karena abad itu adalah posisi paling mulia seorang hamba di hadapan Tuhan. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Posisi kehambaan seorang hamba itu paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sulit kan memposisikan diri kita sebagai hamba di hadapan Tuhan. Sulit. Hamba itu apa? Budak. Budak itu apa? Ia harus terima apa yang diperintahkan, yang ditetapkan, ya. Kita kan banyak ngeluh ya. Kita ini banyak dakwah paling lembut Nabi Muhammad SAW ketika berada di Taif, dan itu merupakan satu ungkapan Nabi. Disitulah titik tertinggi beliau sebagai seorang hamba. Sudah dilempar sampai berdarah, ya. Malah malaikat menawarkan, maukah saya angkat ini bukit untuk aku timpakan kepada penduduk kota Taif. Ya. Nabi berdoa, asallallahu yakhruja min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Itu doanya Nabi, bayangkan. Nabi mendoakan, ya mungkin sekarang mereka tidak beriman, tapi nanti anak cucu mereka yang keluar dari tulang sulbi ini menjadi orang yang beriman. Itu doanya Nabi. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya, dan mengatakan, in lam yakun ghadabun 'alayya fala ubah. Asalkan engkau wahai Allah tidak murka kepadaku, aku tidak peduli apapun nasibku di dunia ini. Mau jadi apa aja terserah, asal Allah tidak murka. Ya, ini peristiwa sebelum Nabi diisrakan. Itu sebagai hiburan untuk Rasulullah SAW. Karena pada tahun-tahun itu tahun yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah. Ya. Amrul Hazm, meninggalnya pamannya beliau, Abu Thalib, kemudian istri beliau Sayyidah Khadijah. Beliau memutuskan untuk pergi ke Taif, ya, berdakwah didampingi oleh sahabat sekalipun pelayan beliau Zaid bin Harithah. Ya. Itu peristiwa yang paling sangat dikenal oleh umat Islam. Ya. Disitulah letak dakwahnya Nabi, sehingga Nabi sukses, ya, dalam menyiarkan risalah agama ini. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, ya, engkau diberikan kelembutan hati. Ya. Apa maksudnya? Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawl. Kalau kamu keras hatinya, maka orang-orang di sekitar itu akan meninggalkan. Ya. Makanya kita jadi ustaz ini jangan keras-keras. Ya. Jangan, harus tawadhu. Ya. Jangan, ya, kosongkan hati kita dari sifat-sifat yang, karena mohon maaf, karena merasa ditokohkan di suatu tempat, ya, ada ustaz yang baru datang, tidak bisa diterima. Ya, dakwah ini siapa saja kita harus saling bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Kita saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Kalau orang berbuat maksiat baru kita larang, kita tentang. Siapapun itu, siapapun, jangan merasa kita ini tersaing, jangan. Nanti ada yang bermasalah dengan hati kita. Dan merasa, saya tiap hari baca buku, betapa bodohnya saya. 7 tahun saya menyesal saya kenapa ada 15 tahun waktu saya. Saya tiap hari saya buka, saya teliti, saya baca. Menghabiskan waktu jam-jam sampai tidur. Mama, karena tadi itu saya mau baca itu karena istri saya nikah. Ingin saya baca itu nanti
juga terjadi. Alhamdulillah. Ya. Dan mohon doa yang mudah-mudahan lancar ya. Mohon doanya antum sudah 2 bulan yang muda, jadi mintanya jangan. Nah, saya bukan maksudnya menurut itu ngidamnya, suruh saya baca ya. Dari bacanya suruh dari ahdiru qulubakum ya ma'asyarul Allah. Insyaallah mudah-mudahan doanya. Jadi orang paling kebanggaan atau cita-cita seorang hamba, seorang manusia itu menjadi hamba di hadapan Tuhan. Itu cita-cita tinggi sebenarnya. Ya, bahkan Abu Yazid Al-Bustami ini kalimat sindiran sebenarnya, kalimat sindiran. Kita kadang mengaku sebagai hamba Allah, ya. Percuma kalau Tuhan tidak mengaku kita sebagai hamba, karena kita tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh majikan. Dengan kalau punya pembantu rumah nurut, senang nggak? Dikasih bonus sebenarnya, kasih tambahan. Tapi kalau pembantu itu cengkal ngomong gimana? Pantas tidak jadi di ART tidak bisa. Ya. Jadi seorang hamba saja Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Madinatul Ilm Nabi, babuha, pintu gerbang itu Sayyidina Ali. Beliau mengatakan kafani fakhran an takuna li rabbi. Kafani li izzan an akuna laka abdan. Cukup bagiku, ya. Aku bangga engkau menjadi Tuhanku. Dan cukup bagiku aku menjadi mulia, ya. Di hadapanku aku menjadi hamba, menjadi kiai, ya, menjadi ustaz, menjadi apa, bukan hamba, ya. Kalau kita kan kepingin dipanggil Syekh Maulana, ya. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib bangga menjadi hamba, ya. Ada ubudiyah, ada ubudah, ada dia macam-macam, ya. Subhanallah asra bi abdi lailan. Kenapa ada tambahan kata lailan? Karena di situ isim nakirah yang berarti maknanya bukan seluruh malam, tapi separuh, bahkan malam yang waktu yang sangat singkat di malam hari. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan ketika Nabi kembali, bantalnya masih secara akliyah, secara akal nggak bisa, itu nggak bisa terima. Tapi dengan iman, mengimani. Enggak nih. Tapi ada satu kias analogi yang paling mendekati kebenaran ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ditanya apa logika yang paling mendekati kebenaran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan ada seekor semut. Itu kalau berjalan ke Jakarta berapa hari? Berapa? 10 jam nyampe. 10 jam. Tapi kalau semut itu, ya, dia masuk di kantong kita dan kita mau naik pesawat, nunut di kantong, di baju lah. Berapa jam? 2 jam. 1 jam ya. Itu logika kita sebenarnya. Tapi Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya. Dimensi waktu itu tak berlaku. Orang Allah yang menciptakan ini semua, ya. Lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kenapa disebut masjid? Kenapa bukan Makkah? Ya. Bahkan dikatakan juga kenapa Masjidil Aqsa, pada waktu itu masjidnya belum ada, masih berupa kuil.
Karena Allah sudah tahu di situ bakal dibangun masjid, dan masjid itu pusat peradaban, pembentukan akhlak dan karakter muslim. Maka Nabi SAW ketika sampai di kota mana? Di kota Madinah, Yathrib, yang dibangun pertama istana, masjid, ya, masjid yang dibangun oleh Nabi kita Muhammad SAW, bukan istana. Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu ketika beliau pergi mengunjungi kota Madinah, dan dia sana melihat bangunan-bangunan, Nabi sudah meninggal, bangunan-bangunan yang megah. Terus dilihat sisa peninggalan Nabi yang begitu sederhana, dia bingung. Bingung. Ini bukan kota Madinah, Nabawiyah. Ini kotanya Dajjal. Karena rumah Nabi yang begitu sederhana, bangunan-bangunan lain itu begitu megah. Ya? Itulah kesederhanaan Nabi kita Muhammad SAW. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekitar Aqsa itu. Makanya ketika Malaikat Jibril alaihissalam menjemput Rasulullah SAW, ya, perjalanan pertama itu yang ditunjuki adalah tempat kelahirannya Nabi Isa. Ditanya oleh Rasulullah, ini tempat apa? Ini tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat di situ. Sebelumnya kita mampir di Madian, tempat di mana Nabi Musa menyendiri. Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Doanya Nabi Musa di bawah pohon itu, mampir Rasulullah, ya, mampir di pohon Madian, ditunjuki tempat-tempat yang pernah menjadi pijakannya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ya. Ketika Nabi SAW sholat di tempatnya Nabi Isa begitu bangga. Kenapa? Karena Nabi Isa mau idolakan Nabi Muhammad SAW. Bangga, bayangkan. Ya. Bahkan Nabi Isa itu ketika ada satu cerita di dalam kitab An-Nawadir, beliau bertemu dengan seorang syekh. Ya. Syekhnya itu keluar dari sebuah batu. Lalu Nabi Isa bertanya, sudah berapa tahun engkau di dalam batu itu? Aku sudah 400 tahun beribadah di dalam batu ini. Lalu Nabi Isa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada orang yang lebih mulia dari ini? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada. Nanti akan datang seorang nabi yang aku utus, dan umatnya menjadi umat yang mulia. Umatnya lebih mulia dari orang yang beribadah dalam batu itu selama 400 tahun. Jadi kita ini bersyukur, ya, lahir dari rahimnya seorang ibu yang muslimah, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak semua orang, ya, Islam itu dianugerahi kecintaan yang total kepada Rasulullah SAW. Ya, masih mau duduk murda, pengajian dan lain sebagainya. Ya, ini nanti ngajian ya. Sampai di Madian, setelah di Madian, kemudian Rasulullah SAW dilewati oleh Malaikat Jibril di satu tempat, ada gundukan itu. Ya, setelah sholat berjamaah di Masjidil Aqsa yang menjadi imam Nabi Muhammad SAW,
alaihi wasallam. Ya, di dalam tahrim subuh itu ada kata jamta lis salati, terus sudah larang nggak ada. Wa taqaddamta lis salati fasalla man fis samai wa anta imamu. Setiap hari asal kita kurang konsentrasi, banyak urusan dunia yang bikin kita. Nabi dipersilahkan sholat, dan orang para nabi yang di langit itu mempersilahkan beliau sholat dan beliau menjadi imam. Setelah itu beliau naik bersama malaikat Jibril, planet pertama para anbiya, ya banyak itu, sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, mau masuk ke maqam Sidratul Muntaha, malaikat Jibril hampir terbakar. Ya, engkau saja yang jangan tinggalkan aku, kata Rasulullah SAW. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, hal tara rabbak, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Kata Jibril, baini wa bainahu sab'ina hijaban. Antara aku dan Allah itu ada 70 hijab yang menutupi. Kalau aku melihat hijab yang paling rendah, satu hijab, maka aku akan terbakar. Disitulah Nabi SAW melihat rupa asli malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah naik sendiri ke Sidratul Muntaha, mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, Nabi memikirkan umatnya yang saleh, yang sholihin. Ya, itu dialog. Makanya kafnya itu assalamu alayka itu mukhatib, engkau. Berarti orangnya saling berhadapan. Kalau assalamu alaihi, orangnya nggak ada, jauh. Ya, makanya at-tahiyyat itu mesti dibaca dengan tasydid yang sempurna. Ya, bagian karena itu rukun min arkanis sholat. Ya, rukun qauli yang harus diucapkan. Turun naik Muhammad SAW dihadap oleh Nabi Musa. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, kenapa sampai ada seperti itu? Karena Nabi Musa alaihissalam hanya ingin memandang berlama-lama wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma sekali kan langsung turun dia kan. Ada suruh tawa berapa kali. Karena Nabi Musa kepingin melihat zatnya Allah, tidak kesampaian. Ya, lantaroni kata, tidak mungkin engkau melihat aku. Ya, hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mazhab akidah Ahlussunnah, ya, yang lain tidak tahu saya. Kita percaya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat nur zatnya Allah Subhanahu. Jangan bayangkan, jangan dibayangkan. Ma khatara bi balik, wallahu laysa kadzalik. Apa yang ada di pikiran kita, demi Allah, Allah tidak seperti itu. Ya? Allah tidak seperti itu. Ya? Hanya karena Nabi Musa ingin melihat berlama-lama melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ya? Sehingga Nabi turun membawa oleh-oleh apa? Sholat 5 waktu. Ya? Jadi kalau ada orang Islam yang nggak sholat, dia tidak menghargai perjuangan Muhammad SAW. Ya, jangan sampai kita di sini meninggalkan sholat. Ya. Tapi kalau ketiduran, apa? Ketiduran nih, karena orang tidur tidak berakal, tidak dihukumi. Ya, orang tidur tidak berakal. Kan syaratnya apa? Berakal kan? Orang gila kena taklif kan? Enggak kan? Sama orang tidur itu karena tidak berakal, dia
bangun subuh jam 7, kodokan langsung tidak dosa. Asal yang tiap hari. Tiap hari ya sengaja baca. Ya. Itu kodokan. Ada kodokan yang tidak berdosa, seperti kalau kita di jalan tidak ada baju kita najis. Ya. Dalam kitabnya Sultan Ulama Izzuddin Ibn Abdussalam beliau mengatakan as-salatu li-ihtiramil waqt. Kita sholat untuk menghormati waktu. Ya, nanti sampai di rumah baru ganti yang bersih, sholat lagi. Ya, pokoknya gitu. Sama juga ketika kita musafir, kita sampai ke tempat rumah kita itu sudah tidak dijamak namanya. Itu namanya kodokan. Tapi kodokannya tidak berdosa. Ya. Kalau kita harusnya kan sampai di Lawang itu sudah habis. Kita perjalanan ke Surabaya nih, ya, ke Surabaya kan kosor itu, kosor kan? Sampai di Lawang itu batas kosornya sudah habis. Boleh jamak tapi harus lengkap. Ya, Lawang sinilah. Tapi kalau kita tidak nanti mau katanya sholat di rumah tidak apa-apa. Tapi jatuhnya itu sudah bukan sholat adaan atau jamak, tapi sholatnya kodokan. Tapi kodokannya tidak ya, itu tentang sholat. Jadi sholat ini adalah oleh-olehnya Nabi Muhammad SAW, yang mana perintah-perintah lainnya zakat, ya, perintah ini diterima oleh Nabi melalui Jibril. Tapi perintah sholat Nabi menerima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika Nabi melewati makamnya Nabi Musa, kuburan Nabi Musa, Nabi bersabda, "Marartu lailan usriya bi ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih." Aku melewati makamnya Nabi Musa ketika aku diperjalankan oleh Allah di malam hari, ya. Dan aku melihat Nabi Musa sholat di dalam kuburannya. Nah, luar biasa ya. Jadi sholat ini adalah undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam orang yang dikenakan yang mau sholat. Ya. Pertama, orang yang ketika diundang ada satu acara, ya, acara apa, pameran mobil gitu. Dia nggak suka mobil, nggak datang dia, ya, ini tipe yang pertama nih, orang yang nggak mau sholat. Ada tipe yang kedua, datang aja, nggak enak sudah diundang, ya, nggak enak sudah kita ada di mana? Kita tanya diri kita sendiri, kita ada di posisi yang mana? Nggak enak, sudah diundang nanti, nggak enak sama yang undang. Ya, paham ya? Ada yang memang dia cinta sama mobil, cinta apa? Mobil. Contohnya mobil antik lah, kamera mobil antik. Sehingga ketika dia sampai di undangan itu, ada temannya kan, dia nggak hiraukan temannya karena asik dengan melihat mobil. Nah, kita mau yang mana? Tipe yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang enggak? Kalau yang kedua ya enak, biarpun terpaksa, ya. Kalau sudah kadung dianggap orang Islam, ya, kadang-kadang kita, mohon maaf ya, kadang-kadang kita disebabkan terpaksa. Imam Nawawi pernah berdoa, ya Allah, aku malu meminta surga kepadamu, sedangkan ibadahku ini kadang aku lakukan dalam keadaan terpaksa. Imam Nawawi, apalagi Imam Samudra. Ya. Jadi sholat itu penting. Ya. Kita yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Dalam hukum fikih itu berat. Ya, orang yang meninggalkan sholat, ya, kalau dia karena malas, suruh bertaubat. Tidak mau bertaubat, dalam Imam Syafi'i suruh bunuh. Ya, tapi itu tidak berlaku sih nanti. Nah, hukum itu tidak berlaku sih nanti di akhirat. Nah, yang lagi dari orang Islam menganggap sholat tak wajib, keluar dari Islam kita. Ya. Ini sholat punya
satu dimensi spiritual yang sangat dalam. Kenapa? Karena 5 menit kadang orang tidak mampu melakukan. Bahkan di rumah yang dekat dengan masjid tidak mampu kakinya untuk melangkah. Bayangkan. Karena apa? Karena sholat itu adalah perjalanan spiritual seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinamakan mi'raj. Ya. As-shalatu mi'rajul mu'min. Ya. Berapa? 35. Terakhir, ya. Ada seorang sarjana muslim namanya Muhammad Iqbal. Beliau mengatakan di dalam syair yang saya terjemahkan bahasa Indonesia saja. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu melihat zat yang paling indah, zat yang paling mulia, zat yang paling agung. Ya. Coba kita bayangkan betapa rahmat kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Itu Rasulullah mau turun ke bawah, menemui dunia yang penuh dengan kehinaan. Coba andaikan aku Iqbal katanya, yang diperjalankan oleh Allah ke Mi'raj, bertemu langsung dengan zat yang maha indah, melihat zat yang maha mulia, penuh dengan keagungan, maka aku tidak akan mau turun lagi ke dunia yang penuh dengan kehinaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Karena ingat sama kita, beliau turun lagi ke bumi. Kita nggak mau pasti. Sudah ketemu kubur, ketemu langsung Allah ini, pasti ya sisinya enak kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang rahmatnya itu penuh ya. Kan ada tuh riwayat dikatakan Rasulullah dibelah dadanya, mengeluarkan kotoran. Saya nggak percaya. Yang saya baca dalam kitab Al-Maliki mengatakan bahwasanya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan rahmat yang sangat agung bagi manusia, ya, yang dibelah dadanya itu yang dikeluarkan apa? Bukan kotoran, bukan. Yang dikeluarkan adalah sifat rahmat Rasulullah kepada iblis dan syaitan. Paham ya? Bagaimana kalau Nabi punya sifat rahmat sama iblis dan syaitan? Selamat. Karena iblis dan syaitan itu musuh manusia sampai hari kiamat. Itu dikeluarkan oleh Jibril supaya Nabi tidak punya sifat rahmat kepada iblis dan syaitan. Ya? Dan itu hikmahnya juga sebagai pengumuman bahwasanya Nabi sebentar lagi engkau akan menjadi Nabi yang pembelahan dada sebelum-sebelumnya. Ya. Seperti orang kalau apa ya, sebenarnya itu tidak ada pengaruh. Pengumuman apa menandakan ada kayak orang mau tinju itu loh, apa? Pemanasan. Dipijit-pijit itu loh, tidak ada pengaruhnya kan itu. Badan ini tidak ada pengaruhnya ya, seperti itu lah. Ya, pemanasan masih ada pengaruhnya untuk peregangannya. Ini yang pelatih biasa kayak pijit-pijit itu tidak ada pengaruhnya seperti itu. Ya, 30 menit. Ya. Nanti ya. Ini karena asik membahas tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sama-sama ngaji, ya. Jadi bukan ceramah tadi. Ini dari kitab sana. Ya. Saya juga ada undangan, tapi saya sudah berkomitmen kepada diri saya kalau pas ngaji saya tidak terima undangan ceramah. Jadi tolong dengan yang serius juga, ya. Selama saya dapat upload, ya, tapi saya tolak. Saya telinga sama antum-antum. Ya. Kemarin ada yang mau undang saya, cuma saya nggak bisa. Saya ada rutinan. Saya tidak mau meninggalkan kalau tidak ada unsur yang sangat mendesak.